rap bisa digabung juga sama kayak band-band metal itu bisa. Bisa. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau misalkan kolaborasi ataupun kayak penyatuan dari genre ini ke ini tuh bisa aja sebenarnya. Mudah jadi budak ego, hasrat kuatnya ambisi, hingga berat ulur tangan sulitkah untuk berbagi. Walau banyak sedikit yang kau beri, bagi mereka yang butuhkan sangatlah berarti, damai kau kan temui. Masih banyak yang serakah, masih banyak orang susah tanam rendah hati, pegang erat ilmu padi. Gila akan harta, sampai-sampai lupa diri, cobalah kau mengerti intisari hidup ini. Asbol, asal ngobrol asik-asik, asikin aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Naris di podcast Asbol, asik-asik, asikin aja. Tepuk tangan dulu. Kali ini kita bersama dengan seorang rapper dari daerah Indramayu. Mungkin diperkenalkan dulu siapa nih yang ada di sini nih? Nama ya? Nama asli apa palsu? Nama asli dan nama panggung tentunya. Nama aslinya Ardi Triantoro. Umur 22 nih. Agak bingung ya. 21 juga nggak apa-apa sih. Maksudnya. Terus kegiatan sehari-hari ya kuliah, terus kerja juga part time sih. Part time. Terus sama hobi dance sama rap. Oh, bisa ngedance juga? Bisa dikit-dikit. Coba-coba dong. Nggak gitu. Nggak gitu juga Beda ini. Beda lokasi. Nah sekarang ini kita tahu perkembangan musik di Indonesia ya. Pada tahun 2004-2005 itu orang lagi gencer-gencernya ST12 muncul tuh Melayu. Oh iya. Sebelum itu mulai tuh Dewa 19 tuh. Era-eranya pop gitu kan muncul terpatahkan oleh ST12 Melayu dan sekarang ini lebih ke indie. Iya sih. Lebih ke indie. Banyak yang sebenarnya sebutan indie itu bukan kayak misalkan siapa ya band-band indie. Sebenarnya band indie itu adalah band atau solois atau apa segala macam yang tidak mempunyai label, bener gak sih? Bener, cuman ada mungkin ya ada beberapa band juga atau solois gitu yang memang dia tuh apa ya grow up-nya tuh indie gitu. Cuman memang dia juga punya kayak apa ya bisa dibilang kalau kayak sistemnya manajer gitu-gitu sih masuknya label bukan sih? Apa bukan? Kayak ada manajer terus Bukan kayak set panggung apa segala macam. Oh itu lebih ke tim sih. Oh lebih ke tim Iya, ya. kalau label itu seperti ya dia kalau label bertanggung jawab kayak ini bukan sih kayak misalkan Rilisnya gitu. rilis terus jadwal apa namanya penjualan album iya, gitu ya. Label. Kalau misalkan indie kan lebih ke dia punya album nih rilis sendiri gitu. Iya. Pribadi ngejual dengan uang pribadi dan segala macam gitu. Kalau misalkan label kan bertanggung jawab atas itu gitu. Nah sekarang balik ke rapper di Indonesia sebenarnya rapper itu nih gue pribadi ya ngomongnya gue apa saya nih? Saya aja sih. Saya aja. Saya orang Jakarta, gue lo. Enggak sih gue kalau orang Jakarta pinggir itu gue kalau orang Jakarta kota lo. gue pinggiran. Nah, ada ya pinggiran. Ada pinggiran ada. Nah kalau misalkan ngomongin soal rapper, saya pribadi itu tahu itu waktu pas zamannya Keras Sakti. Iya. Gitu. Terus apalagi sih? Iya kan lagunya kan rapper. Keras Sakti, tak pernah berhenti. Pada zamannya sih. Pada zamannya waktu kecil kan ya. Bener. Terus apalagi nih Bondan Prakoso sebelum kan Bondan kan di Funkpop. Ya. Mungkin yang tahu Bondan itu adalah basis Funkpop, Funky Kopral. Funky Kopral, dia basis Funky Kopral. Dia itu dulu sama Funky Kopral itu hebat-hebat sebenarnya. Ada Iman dulu tuh, Iman sebagai gitaris. Terus ada si Bondan Prakoso. Terus Iman ada Onci juga, Onci Ungu. Onci, ya. Kalau nggak salah Onci itu sempat di Funkpop juga. Nah itu kan Bondan kan gabung tuh bekerja sama Fade to Black. Iya. Nah itu tuh baru tuh terkenal tuh. Baru tahu Keroncong Protokol. Keroncong Protol. Nah, Keroncong Protol itu asik. udah kayak ini ya. Asik banget tuh. Keroncong Protol tuh asik banget tuh. Keroncong Protol terus siapa lagi ya? Ini yang udah ini Iwake ya itu. Iwake terus Saikoji Igor kan. Saikoji. Yang di Indonesia gitu yang saya kenal, saya yang tahu. Karena memang gue juga saya juga bingung nih ya. Maksudnya bingung dalam artian si
rapper ini masuknya genrenya apa sih? Kalau misalkan dilihat dari beberapa ini kan dia bisa semua gitu loh. Iya, iya. Bisa semua kan, kayak Iwake pernah duet sama Armada Iya. di lagu apa yang Gunungku dan gitu lagi itu. Terus dia juga pernah sama Tip X, Seka kan, Seka masuknya kan, yang lagunya Pesta, yang lagu Pesta itu. Terus kalau misalkan Bondan kan sama Fade to Black pernah bikin keroncong, pernah ska juga, pernah pop juga dan sebagainya. Itu yang saya tahu adalah rapper itu masuknya di segala apa freedom gitu, bisa masuk di semuanya. Sebenarnya sih gini ya, kalau kita bicarain genre ya, kayak genre musik tuh harusnya sih ya, menurut saya tuh bisa masuk kemana aja. Kayak misalkan contoh gini lah, bukan rap lah, kayak sesimpelnya pop gitu misalkan. Pop mungkin bisa dipadu-padanin sama R&B. Iya. Gitu. Terus kayak misalkan rap bisa digabung juga sama kayak band-band metal gitu, bisa. Bisa. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau misalkan kolaborasi ataupun kayak penyatuan dari genre ini ke ini tuh bisa aja sebenarnya. Jadi karena apa ya? Mau nggak mau kita juga kayak nggak berpatok sama satu genre aja sih sebenarnya. Dan lebih luas aja ketika kita nemuin beberapa genre. Kayak misalkan saya bener-bener awam banget dari 2017 itu masuk ke dunia rap ya. Itu sama sekali belum terlalu tahu yang namanya genre pop, metal, terus rock, alternatif kan. Itu emang bener-bener masih buta banget lah. Terus semenjak ya karena itu tadi, karena saya gabung di ruang lingkup yang berbeda-beda, masuk ke tongkrongan lah ya, masuk ke tongkrongan anak yang aktif di musik metal, masuk ke tongkrongan anak yang apa ya, bandnya ska. Itu emang bener-bener kita harus apa ya istilahnya, fleksibel lah kemana aja gitu. Itu sih. Berarti freedom kan, maksudnya dia bisa digabungin kemana aja ya. Kalau saya pribadi pun saya menyukai musik rap gara-gara itu gitu, kayak Iwake, terus Igor dengan Saikoji-nya, terus kayak kan Saikoji tuh identiknya dengan autotune gitu kan, banyak ya autotune. Terus kayak misalkan Bondan Fade to Black kan, sekarang kan Fade to Black sama Bondan kan udah nggak kerja sama lagi, udah bisa masing-masing. Kalau saya pribadi, yang genre yang saya suka itu awalnya Melayu, terus merambah ke rock, terus ke ska gitu. Dan saya rasa rap ini bener-bener menarik gitu untuk ini, karena ciri khasnya itu dari kata-katanya yang cepat kan. Sekarang itu yang orang-orang tahu karena era digitalisasi ya. Iya. Rapper yang paling cepet tuh siapa tuh namanya yang dulu tuh? Eminem Gila, cepet banget gitu. Bahkan orang-orang yang sebenarnya rapper itu asli dari mana sih? Rapper tuh aslinya dari Afrika Latin kalau nggak salah ya. Afrika. Soalnya ngelihat orang-orang Afrika di Amerika kan, dia kan kalau misalkan gaya kan ngobrol kan khas banget gitu ya, pakai gaya-gaya gitu. Cepet banget ngomongnya. Perkembangannya sendiri di Indramayu itu seperti apa? Kalau dibilang perkembangan sih belum apa ya istilahnya. Ada beberapa orang yang lagi grow up-nya gitu. Kayak misalkan saya sendiri, terus ada bisa dibilang ya kumpulan rapper juga di Ahlan Record juga ada. Itu Ahlan Record tuh termasuknya apa ya, yang istilahnya ngebantu saya buat beberapa bikin project lah. Berarti awalnya masuk komunitas? Awal banget tuh sendiri. Awal banget tuh beraniin diri 2017 ya. Ini cerita dari awal ya. 2017 itu saya buat lagu judulnya Dream to Be Real. Ada di YouTube, udah ada video klipnya. Udah ada Spotify juga ya? Itu belum ada sih. Belum ada. Itu. Buat teman-teman bisa dengerin karyanya Raw Kids di mana? Kalau di YouTube ada beberapa ya, namanya? Lumayan lah. Namanya Raw Kids Music. Raw Kids Music, nanti lihat aja di situ udah ada single pertama ya. Kita tuh total ya di YouTube ya, yang saya udah masukin tuh kurang lebih ada 4 apa 5 kalau nggak salah. 5. Iya, itu sama ya, ada yang solonya, ada yang kolaborasinya juga ada. Dan yang baru masuk Spotify itu yang baru rilis kemarin lah, masih baru lah. Judulnya tuh Any for Money. Lewat publisher juga? Iya, lewat publisher orang Bandung. Jadi kita ya? jadi kita nitipin
materi ke yaitu ke apa ya mas namanya tuh di distribusi ya, mendistribusikan Iya. musik di yaitu di Di Spotify. Spotify. Terus awalnya tadi balik lagi. Awal suka sama rap. Nah, ini unik nih. Awalnya saya tuh sebenarnya nggak terlalu kalau dari segi musiknya ya, dari musiknya, culture-nya gitu. Saya suka gitu. Cuman kalau untuk masuk ke dunia rap nih, saya tuh apa ya, nggak kepikiran buat masuk situ gitu. Awalnya kan memang ya udah fokus dance aja dulu. Dari SMP justru historicalnya masuknya dance sebenarnya dari SMP kelas. Dance-nya ikut kelompok apa? Dulu tuh pertama kali namanya GBP. Saya tahu itu. Tahu kan? Iya. Harusnya kalau orang Sasi tahu sih. Apri ya? Iya. Apri, Bamei. Pokoknya orang-orang itu tuh apa ya? Saya susah sih. Dari ngungkapin SMP itu berdiri itu. Dari- Dari tahun 2012, 2013. Iya, karena itu menurut saya ya, maksudnya Soalnya saya pernah ikut. Heeh. Sekali dong, nggak bisa. itu emang ya awalnya justru bukan rap. Awalnya itu Dance, dari gitu. dance ya. Dari dance berapa 2012 lah ya. Yes, dari segituan dari lah. dari kelas 2 SMP itu masuk ke break dance awalnya, terus udah selang beberapa bulan itu apa ya, dibilang ketidakcocokan sih enggak, sebenarnya kurang apa ya, kurang cocok lah, Mm-mm. kurang cocok. Sudah tidak fashionnya lagi. Nah merambah masuk ke hip hop dance. Hmm, Itu lebih ke modern sih sebenarnya. iya. Kalau kalau orang-orang awam tahu mungkin yang channelnya siapa sih? Yang kakak beradik tuh, cowok cewek tuh. Ya itulah. Rans Rans sama Niana kalau nggak salah ya. Itu ya gitu. yang Jadi dance ya. terus ke break dance, masuk ke modern, ke hip hop gitu. Sampai pada akhirnya masuk ya mau ke SMK lah. Mau masuk ke SMK. Nah, ini agak sedikit ya sedih. Mm-mm. Pas kita mau masuk SMA itu belum ada niatan buat masuk ke SMA. Itu saya disuruh masuk ke pesantren. Ya. Itu sedih ya. Itu parah sih. Iya. Soalnya saya titik apa ya? Titik downnya banget di pas di pesantren itu, karena berkat apa ya, berkat pelajaran dari pesantren itu, terus banyak Intinya cerita-cerita. sama kamu sendiri tidak sesuai dengan apa yang kamu mau. Heeh. Intinya. Nah, kenapa bisa tercipta lagu yang pertama itu yang Dream to Be Real, karena Sesuai dengan kenyataan. cerita pas di pesantren itu bener-bener ya nakal-nakalnya seorang nakal banget, terus brutal banget itu pas waktu di pesantren. Saya belum sesantai inilah, Berarti masih arogan. akhirnya dari pesantren nggak tamat itu. Dari pesantren nggak di DO. Oh di do. Mungkin kalau misalkan lulus pesantren bukan jadi rapper, jadi lagu religi, Bang. Iya, lebih tepatnya bukan di DO sih, karena saya terlalu pinter mungkin. Bukan- Jadi pihak pesantren tuh udahlah, jangan di sini, kamu terlalu pintar di. Oh iya. Agak ini ya dihaluskan ya. Ya itu sampai ada beberapa waktu di mana saya nemuin apa ya, pelajaran berharga banget sih. Pada saat itu saya kabur dari pesantren umur ya pas lagi apa ya, istilahnya lagi nakal-nakalnya lah, lagi aktif-aktifnya. lagi aktif-aktifnya lah gitu. Sampai pada akhirnya saya diajak sama temen ya satu pesantren lah. Itu saya di deornya kayak karena satu keluar dari pesantren, kedua saya pacaran sama anak pesantren, ketiga saya overdosis Overdosis gara-gara gara-gara minum Panadol. Panadol. minum Oh, minum. Nggak minum ya, apa sih, ngiras lah ya. Maksudnya dioplos gitu. Enggak, itu emang karena mungkin kondisi fisik saya nggak terlalu kuat mungkin ya. Ya Jadi- lagi aktif-aktifnya lah ya. Iyalah. Lagi
Iya, itu Minumnya di pesantren. enggak di luar lah. Oh, kalau misalkan minum di pesantren jadi halal nggak sih? Ya, enggak gitu sih Pak, konsepnya beda. Oh, beda. Beda sih Pak. Ya, itu sampai pada akhirnya ya dari orang tua sendiri kan memang udah broken gitu, udah bisa gitu kan. Sampai dilariin ke rumah sakit, and the end siapa? Papa nelpon gitu. Itu emang udah cerai gitu kondisinya. Dan yang bikin saya yang bikin saya kayaknya nih saya ini harus nggak kayak gini terus gitu, harus berubah, Mulai bangkit ya dalam apapun lah gitu. Bangkit dari mana nih? Bangkit dari kubur. Serem ya. Itu sampai ya nelpon apa tuh, ini pokoknya ini bukan salah Ardi, ini mungkin pendewasaan buat Ardi gitu. Sebijak itu ya. Sampai enggak marah, sama sekali enggak marah Papa itu. Orang tua yang baik. Enggak marah karena mungkin ya dia juga merasa kalau dia enggak dulunya pernah mabok. Enggak juga gitu juga. Mungkin karena dia ngerasa kalau dia dari kecil sampai dewasa, sampai saya dewasa gitu, enggak enggak dampingin saya gitu, enggak. Berarti kayak ngerasa nggak punya waktu untuk anaknya, sampai akhirnya merasa bersalah ketika anaknya terjerumus gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Sampai udah itu di DO keluar dari pesantren, pulang ke Indramayu. Oh, itu tadinya pesantrennya di Subang. Oh, pesantren di Subang. Keluar dari pesantren, pulang ke Indramayu, nganggur 6 bulan, nunggu daftar SMK, masuk SMK. Terus ya itu sampai ya kurang lebihnya sama ibu sih yang lebih beratnya, sampai udah nggak kehitung lagi gimana saya nyesel banget, bener-bener nyesel kenapa ya, banyak pertanyaan dalam diri saya, kenapa saya harus kayak gini, kenapa pada akhirnya menyesal pada diri sendiri ya. Terus masuk, singkat cerita yaitu beberapa hari setelah pulang dari pesantren, malamnya saya nggak sengaja kebangun jam 11 lah kurang lebih, iseng aja kayak pengen cerita di sosial media, kayaknya nggak banget gitu buat saya ya. Sampai pada akhirnya ya nulis aja gitu di buku kecil gitu, kayak nulis. Terus emang kebetulan senang musik hip hop kan, dengerin terus nyambung ternyata dari awal, dari verse 1 sampai terus masuk ref gitu, nyambung dan tanpa disadari loh, kok saya jadi lagu gitu. Saya bisa bikin lagu gitu. Terus yang bikin saya lebih semangatnya lagi buat lebih better lagi gitu, ada banyak dukungan dari ya sekeliling saya gitu, dari orang tua, dari temen ya, kayak entah itu dari temen SMP, dari temen SMP lah kurang lebih. Dia dapat dukungan, kenapa nggak di record aja, kenapa nggak dijadiin karya aja. Pikiran tuh, oh boleh deh kayaknya gitu. Dan pada akhirnya dibuat tuh single itu. Terus dengan dibantu aransemen. Enggak, itu aransemennya masih free download di apa sih istilahnya ya, ngambil di Google lah gitulah ya. Nyoba dulu dan berhasil. Nah terus yang bikin senangnya lagi, ada yang tertarik mau buat video klip. Kenapa nggak dibuat video klip aja? Akhirnya udah gitu, berjalannya waktu sampai sekarang ya saya ada di titik ini gitu. Itu sih. Berarti semuanya ada hikmahnya ya teman-teman. Maksudnya tadinya masuk pesantren terus merasa bukan passion lagi, sampai akhirnya terjerumus, merasa bersalah juga kan sama orang tua ya. Rasa sampai akhirnya ya karya itu bisa datang dari mana aja sih. Benar. Dari mana? Misalkan kita kebanyakan, kalau saya pribadi maksudnya kadang ketika lagi berak gitu, kadang-kadang itu selalu muncul. Itu muncul kadang-kadang. Kadang-kadang itu muncul sering gitu. Ada juga yang ketika terpuruk. Saya juga pribadi suka bikin lagu dari SMP. Ya lagu melo-meloan lah. Cuma lagu cinta-cinta. Cuma kadang-kadang ketika ketika udah emang ya ini ada yang singgung nih ya. Ada yang singgung nih. Emang
ketika lagi senang-senangnya Melayu, udah tuh bikin genre-genrenya Melayu dengan chord-chordnya Melayu. Terus ketika suka rock, bikin yang rock gitu. Ketika suka ska, bikin kan kebetulan ada teman-teman juga yang support punya band gitu maksudnya. Cuma belum pernah di-record gitu. Cuma buat dokumentasi pribadi aja. Kadang-kadang memang karya itu bisa muncul dari mana aja, bro ya. Bener. Ketika gelisah malah mungkin yang banyak gelisah. Malah nih Aku gelisah, aku punya ide berkarya pikiran gitu. Ya, Banget. kita juga sebenarnya ya faktanya saya bikin lagu kebanyakan dari keresahan sih, kayak Iya, bener. lagu terbaru aja yang sekarang Any for Money itu keresahan saya tentang kenapa sih di era-era sekarang gitu kita nggak nyalain platformnya, nggak nyalain cara kerja platform tersebut gitu. Cuman kita yang sangat disayangkan tuh kenapa mereka yang yang berambisi untuk mudah untuk kayak saya nih jadi selebgram banyak duit gitu. Gitu kan. Iya. Kayak influencer gitu. Berharap kalau itu bisa jadi pegangan ataupun bisa jadi pundi-pundi bisa. Tapi bisa banget, tapi ini menurut perspektif masing-masing ya. Ini menurut perspektif masing-masing ya. Kalau yang kesinggung ya maaf gitu. Karena memang influencer itu tiap hari tuh pasti ada influencer baru. Pasti. Apalagi kalau misalkan kita nih nggak bisa ya maksudnya kalau kita mau berkarya itu jangan stuck lah. Maksudnya jangan stuck di satu platform gitu. Kayak misalkan Raukis di YouTube ada, di Spotify ada gitu. Memang harus benar-benar berkarya lah intinya yang freedom ya. Iya. Dan saya mau nanya dulu nih sebentar sama Nanda ya. Menurut Nanda influencer itu apa? Influencer itu sebenarnya menurut pribadi ya influencer itu ya gimana ya? Saya juga bukan influencer sih ya. Jadi agak bingung gitu maksudnya. Soalnya influencer itu banyak kan ya, apalagi di Indramayu kan ada Jessica yang saya kenal ya. Iya. Ada Jessica, terus ada siapa? Cinta Bella juga. Mungkin Siapa? nggak banyak sih, soalnya saya juga pribadi di Instagram itu nggak terlalu ngeliatin influencer gitu. Lebih suka di YouTube sih padahal. Jadi definisi influencer yang sebenarnya saya juga nggak tahu sih, nggak terlalu. Mungkin kata Jessica bilang itu lebih ke mempromosikan iklan-iklan kepada yang endorse. Menurut Cinta Bella, influencer itu Apa tuh? baik gitu. Influencer itu yang lebih giat ke sosial media gitu sih. Kalau kita nih ya dari perspektif kita ya, yang dinamakan influencer itu kita menginfluence orang. Kayak contoh, Babadan Kreatif misalkan. Nah itu juga influencer sebenarnya. Sebenarnya Influencer. Gini loh, standarnya gini, influencer itu yang mempengaruhi orang. Kayak contoh Babadan Kreatif punya podcast. Terus ada pihak lain atau tim lain yang membuat podcast karena terinspirasi itu namanya kayak influence orang. Weekenders gitu ya. Iya kayak weekenders. Kayak weekenders gitu kan. Itu maksudnya influencer tuh enggak segampang itu sih. Iya. Makanya kenapa saya bikin lagu Any for Money itu, kenapa sih orang-orang menggebu-gebu buat dapat cuan, tapi orang-orang itu tuh enggak ngelihat dari banyak dari segala sisi gitu. Kayak misalkan kenapa sih orang itu bisa jadi influencer, kenapa sih orang itu bisa jadi selebgram, kenapa sih orang itu bisa jadi artis misalkan. Itu kan enggak semata-mata kayak saya nih punya punya masa banyak, saya dikenal, saya good looking, enggak gitu. Yang namanya influence tuh orang bisa dibilang orang sejelek apapun, tapi kalau dia punya bobot yang ngebuat dia punya sekarang gini apa aja viral, bro. Contohnya si Justin, siapa sih namanya? Siapa? Justin apa itu yang kemarin? Iya, yang suka review di kolam renang itu. Oh, Dustin.
kita nggak ngomongin fisik ya, tapi ketika kita melihat pasar, ya orang itu bakal sukses gitu. Iya, ya itu dia maksudnya, sangat disayangkan gitu, sangat disayangkan ketika mereka-mereka yang memandang profesi-profesi itu ataupun influence itu kayak ya udah gitu, kita punya masa, kita membantu promosi orang, enggak. Yang namanya influence tuh ya menginfluence gitu. Iya benar. Itu sih. Tapi emang kebanyakan pada dasarnya di influencer di Indonesia itu kebanyakan endorse sih emang kebanyakan. Jadi ketika influencer apa namanya? Ketika kita mengingat kata-kata influencer, yang terpatri dalam otak kita adalah oh itu yang suka endorse. Emang pada kenyataannya banyak yang kayak gitu. Ketika kita ngomong influencer, lagi-lagi endorse. Di Instastory ataupun di apa gitu. Tapi banyak juga yang influencer di Indonesia itu lebih mengembangkan dirinya untuk merambah ke YouTube misalnya, untuk merambah kemana gitu. Kan banyak. Nah ini ada pertanyaan nih, coba dong lagunya dinyanyiin pas closing. Oh, belum closing Pak, nanti dulu. Oh bentar, ini nih tadi kan bahas rap gitu ya. Iya. Kok masuknya ke influencer gitu? Tapi ya udahlah. Balik lagi sekarang ini. Tadi sempat kepotong tuh, perkembangan rapper di Indramayu seperti apa, Bro? Sejauh ini sih ya yang saya tahu gitu lah ya. Yang saya tahu itu perkembangan pesatnya ya, kayak dari segi event pergerakan. Berarti di Indramayu sendiri ada komunitasnya dong? Komunitas ya bisa dibilang, cuman kayak kekumpulan sih. Kayak tadi yang saya bilang Ahlan Record itu ada beberapa orang juga. Nah itu termasuknya yang apa ya, yang dulu terjun gitu sebelum saya tuh mereka gitu. Dan saya juga apa ya, termotivasi sama mereka lah. Awalnya memang punya komunitas, terus ya ada apa ya istilahnya, ketidakcocokan mungkin ya, problem lah. Yang pada akhirnya saya solo, terus ada yang duo, terus ada yang ya mungkin solo lagi ya. Pokoknya emang bener-bener ya udah gitu, kita berkarya masing-masing. Kalau semisal apa ya dibilang berlomba-lomba sih ya enggak juga gitu. Yang penting kita produktif lah, mau dimanapun, kayak mau saya solo, mau ada yang duo, mau ada yang tim, yang penting mah produktif aja gitu. Mau sebulan ngeluarin lagu, mau 2 bulan gitu, yang penting mah produktif sih. Berarti di Indramayu sendiri secara tidak langsung sebenarnya banyak yang suka genre ini, cuma untuk terjun ke dunia ini mungkin bisa dihitung ya. Iya sih, Indramayu ya. Dan bisa dibilang di Indramayu itu kurang interest sih kalau soal musik rap gitu. Nggak apa ya, nggak seheboh dangdut, nggak seheboh apa sih sekarang tuh reggae gitu ya. Iya. Cuma memang apa secara pasarnya memang seringnya digabungin gitu. Di dangdut juga ada, kayak tadi bilang di awal kayak di ska dan sebagainya itu ada gitu kan. Lebih ke freedom gitulah. Bener. Genrenya, tapi memang pada dasarnya di sananya memang apa? R&B ada R&B juga. Iya, lebih ke musik-musik soft ya, Iya sih. Ada juga yang hardcore kan ya, maksudnya ada yang lebih kerasnya gitu musiknya. Ada, jadi ya tergantung musik sama kayak misalkan ada istilahnya new school, old school gitu. Berarti sama aja kayak lagu-lagu yang lain dong. Misalkan kita bikin lagu, tergantung moodnya seperti apa, musik aransemennya seperti apa, sama aja ya. Iya, dan tergantung apa sih kalau bahasa ini ya, ciri khas dari orangnya. Gitu. Kalau old school kebanyakan kayak apa ya, suasananya tuh kalau old school tuh ngebawainnya kayak ya old school gitu, old gitu. Kayak yang 90s gitu-gitulah. Sering ikut event gak sih di luar Indramayu? Di luar Indramayu sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi sering sih di ada salah satu event hip hop gejrot namanya. Hip hop gejrot di Cirebon. Itu iya. Itu udah beberapa episode itu. Udah beberapa episode, dan ya saya kebanyakan ke sana sih, ke Cirebon sih, karena ya pertama kali saya berani dan masuk ikut tampil dalam skena
hip hop gitu ya di situ di Cirebon. Pertama kali ya ikut ya. Terus untuk komunitas sendiri sering adain kombut ke sih, misalnya kumpulan gitu setiap minggu atau apa kan, yang namanya rap kalau misalkan genre lain kan ngeband, ayo ngeband nih, ska nih, ini ska nih. Ada nggak kira-kira di kafe mana gitu kumpul atau apa? Kalau itu sih kita apa ya? Mungkin sekarang ya beberapa orang yang aktif di dunia hip hop gitu, kayak entah itu rap, entah itu dance-nya gitu. Mungkin ya lagi beberapa orang ya ada sibuk masing-masing ngerjain projectnya. Cuman kalau saya pribadi sih ya kayak misalkan event-event di kafe, terus apa ya? Terus sekarang juga kayak saya ada tim namanya RII yang menggalang dana make ya live musik gitu, kayak gitu. Jadi ya sementara ini sih ya ada aja, tapi nggak terlalu sering gitu karena kan ya pandemi juga. Iya, Gitu. pandemi. Lihat situasi sih. Tapi event di pandemi gimana? Kan stuck nih sekarang nih. Iya. Ada nggak event-event atau tetap berkarya lewat platform mana atau gimana ya? Kalau untuk ke acara gitu kayak di kafe ataupun acara gigs kecil gitu, kayak misalkan ya ada showcase dari band atau segala macam. Sekarang sih udah lumayan jarang ya karena itu juga karena batasan juga kan pandemi. Paling yang sekarang saya sih ya lagi fokus sama apa ya? Ya bikin single gitu-gitu sih. Kalau pengen gabung boleh nggak? Apa? Kalau teman-teman yang lain mau gabung ke komunitas gitu, Gabung. kalau mau gabung ke komunitas rapper gitu, bisa nggak tuh? Kalau saya sendiri sih nggak ada komunitas ya kalau saya ya, karena saya Tapi juga mau belajar lah kalau mau belajar gitu. Soalnya kan menurut kamu sendiri cara nyebarin nge-rap kayak gini di Indramayu kan agak susah tuh ya. iya. Mungkin juga ada yang mau pengen tapi nggak tahu tuh mau belajar di mana atau gimana tuh. Kalau untuk belajar sih saya belum terlalu berani mengajari orang ya, karena jujur ya, karena saya sendiri pun belum terlalu menguasai banyak hal tentang rap itu sendiri ataupun hip hop itu sendiri gitu. Ya kalaupun memang ada orang yang pengen apa ya istilahnya belajar nge-rap gitu, ataupun memang dia ada kemauan buat produktif, mau punya karya sendiri atau segala macam gitu. Ya sekarang kan banyak platform-platform yang nyediain ya banyak pelajaran, kayak misalkan di YouTube ada kan. Search aja rapper mana gitu. Tinggal dengerin musiknya. Kalau misalkan untuk mudahnya sih kalau pengen nge-rap itu lebih peka sama musik aja sih, sama kayak musik-musik lain juga sebenarnya. Lebih peka sama musik, terus apa yang mau kita bahas jelas, temanya apa, terus susunannya jelas gitu. Ini kan sebenarnya pola pikir ya, lebih Iya. cepet-cepet tangkep gitu ya. Kan Raukit juga udah lama juga kan nge-rap ya. Udah dari tahun 2017 ya. 2017. Sampai 2001. Nih saya mau challenge nih. Coba nge-rap dengan ada kata-kata podcastnya. Aduh. Coba dong. Nyiapin. Kenapa nggak bilang? Coba dong. Coba gimana nge-rap. Coba pikir dulu. Bentar. Nanti dikat. Ya, dikit aja. Iya, enggak apa-apa. Kita masuk podcast obrolan masa kini. Ya. Jangan lupa nonton di Baba dan Kreatif. Ya, Karena narasumbernya sangat kreatif. aduh saya kaku ya. Ini karena grogi apa gimana? Grogi. Tapi saya kalau untuk itu sih grogi masih grogi. Cuman saya mau ya nerima challenge itu tapi beda tema. Ini masuknya ke bersinggungan sama kegiatan saya yang ya masalah penggalangan dana. Berarti udah ada disiapin, coba kayak gimana? Coba. Ini nih ceritanya buat kalian semua ya. Mau kalian dalam posisi apa, mau kaya, mau miskin, mau hebat, mau ganteng, mau cakep, mau segala apapun, jangan lupa kalau kalian hidup di dunia ini nggak sendiri. Dan ya jangan egois menjadi manusia. Dan saya ada
beberapa bait rap lah. Iya, mudah jadi budak ego, hasrat kuatnya ambisi, hingga berat ulur tangan sulitkah untuk berbagi. Walau banyak sedikit yang kau beri, bagi mereka yang butuhkan sangatlah berarti, damai kau kan temui. Masih banyak yang serakah, masih banyak orang susah tanam rendah hati, pegang erat ilmu padi. Gila akan harta, sampai-sampai lupa diri, cobalah kau mengerti intisari hidup ini. Mantap. Mantap. Itu pola kata yang cepet ya. Rap Itu sebenarnya ya masuknya ke konten saya yang ya bisa dicek di Instagram saya lah. Itu emang saya buat ya, kebetulan ada challenge juga, terus memang saya apa ya, karena lagi berkegiatan sosial juga, terus kepikiran kok kenapa gitu. Sebenarnya bukan buat tamparan mereka yang belum peka akan lingkungan gitu, yang membutuhkan segala macam. Cuman lebih tepatnya kayak yang ya introspeksi buat diri sendiri juga. Dan mungkin kalaupun mereka di luaran sana yang lihat konten saya itu yang tadi saya rapin gitu, ya semoga kalian nggak buta akan sekeliling lah. Mau kalian punya kemampuan apa, materi, apa ya, makanan, selagi kalian bisa ngasih gitu, dan memang ada orang yang membutuhkan gitu, kenapa enggak gitu. Toh kita pegang apapun lah, kita pegang materi, kita pegang tahta, kita pegang makanan segala macem, itu sebenarnya ada apa ya, ada rezeki mereka juga gitu. Itu sih. Dari rezeki kita bukan sepenuhnya milik kita Iya. gitu ya. Sekarang kan tadi kan udah sebutin punya beberapa lagu nih. Udah punya album belum nih kira-kira? Lagu, nah ini kebetulan kan saya kan mau skripsi nih. Mau skripsi udah semester 8. Rencananya ini mau doain aja Bapak dan Kreatif. Semoga saya bisa tahun ini mau bikin ya, kalau mampu cukup waktunya album, kalau ya ada kendala ya Mini album gitu. Dan saya juga lagi prepare sih, ini juga termasuknya dedikasi saya dari 2000, bukan dari 2017 sih, pokoknya titik balik saya lah, dari yang down banget sampai sekarang saya bisa nemuin jati diri saya, bisa nemuin kelebihan saya, dan semua pengalaman buruk saya gitu bisa saya telan bulat-bulat, terus saya ikhlas. bisa saya telan bulat-bulat, bisa saya ikhlas gitu nerimanya, karena ya mau gimana pun itu pelajaran sih buat saya. Ya, saya doakan semoga albumnya tercapai di tahun ini ya. Amin. Terakhir nih mungkin bukan terakhir sih, pertanyaan yang saya simpan ya tadi ya. Tadi kan sempat disinggung masalah family tuh. Iya. Nah, untuk terjun sendiri ke dunia rapper ini kan bukan hal lumrah lah ya. Iya. Untuk bagi sebagian pendengar musik orang tua gitu. Itu ada dukungan dari orang tua nggak sih? Nah itu kebetulan kan kalau orang tua kan apa ya, gimana sih, pola pikirnya kan jadul gitu. Iya, prinsipnya. Prinsipnya kan ya tahunya mungkin beberapa lagu biasa doang gitu. Dan first impression ibu saya dengerin karya saya tuh, Nang ini ngapain nyanyi cepet-cepet aja, nggak, Karena nggak bisa lidahnya nggak itu dan nggak bisa diterima sama telinga. iya gitu. Ya, Dan ya apa ya, mungkin nggak bisa disalahin juga, kayak memang mungkin beda era juga, Iya, memang beda era. nggak paham juga. Tapi overall sih support sih, kayak misalkan saya Karena musik asing juga. Semuanya musik asing, cuma memang tidak banyak yang orang tahu gitu. Paling anak-anak muda doang yang tahu. iya, makanya kayak yang paling kalau misalkan saya mau kemana gitu, mau record ataupun mau shoot video klip itu, paling saya bilang mau syuting video klip, bikin apa aja Nang, ya biasa bikin lagu, terus ya denger mungkin ya kelihatan dari tampak ataupun ucapan gitu, orang tua nggak langsung bicara saya nih bangga punya kamu gitu, tapi saya percaya ibu saya bangga sama saya. Materi dari, maksudnya
dari musik rap ini kamu sudah dapat materi kan tentunya walaupun tidak banyak. Cuma yang bikin kamu bangga adalah sebuah karya itu diapresiasi oleh orang gitu ya, diterima oleh orang. Benar-benar. Terus terakhir nih untuk teman-teman yang mulai menyukai rap tapi bingung gitu untuk melangkah, seperti apa motivasinya? Kalau menurut saya pribadi ya, di rap ya. Kalau misalkan di rap, kalau saya sih dari awal bikin mindsetnya udah gini. Terlepas dari apa ya? Terlepas dari menghasilkan atau enggaknya ya. Saya prinsipnya gini. Saya berkarya jujur, apa yang saya resahkan, apa yang saya pikirkan yang mungkin bisa dijadiin lagu, saya bikin gitu. Anything apapun, kayak misalkan percintaan, problem hidup, problem sama individu lain, terus motivasi misalkan. Itu ya emang saya pokoknya apa yang saya pikirin, temanya apa gitu. Cuman kebanyakan sih saya ngegalihnya apa sih, motivasi terlalu berat juga sih bilangnya, apa ya, lebih ke ini loh story saya, semoga kalian bisa relate. Semoga kalian bisa relate sama cerita saya gitu, walaupun mungkin beda story gitu. Pokoknya berkaryalah dengan jujur, berkaryalah dengan luwes, mau itu diterima nantinya atau enggak gitu. Yang penting kamu berkarya. Yang penting berkarya, dan mereka yang nonton punya punya seleranya masing-masing, gitu aja sih. Wah, buat teman-teman tetap terus berkarya, jangan takut untuk melangkah, tetap terus berjuang walaupun banyak sindiran dan cacian yang melanda. Wih, anjir gitu gue bisa Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Terima kasih banget. Bella, Wilkenes. Oke, kita diborong ya hari ini ya. Tapi nanti uploadnya masing-masing per minggu. Terima kasih. Siap. Semoga sukses albumnya buat tahun ini. Buat teman-teman juga jangan lupa subscribe channelnya Raukid Music. Terus di Spotify kalian bisa cek Raukid, judulnya Informani. Pokoknya nanti ada linknya di deskripsi. Pokoknya kalian klik aja ya kalau yang males nyari. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Asbul, asal ngobrol asik-asik, asikin aja.